Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semua. Lama nggak ngonten nih lur, mohon maaf sekali ya. Ya tahu sendiri ya, karena servisan Daymaker memang tiap hari masuk dan lumayan banyak. Tapi untuk setiap harinya saya maksimalkan 10 servisan atau 10 lampu saja yang saya servis, agar hasilnya maksimal juga lur, tidak asal-asalan ya. Oke, untuk konten kali ini lur, ini banyak yang komen atau DM di Instagram yang belum saya balas juga, belum bisa ya. Ini kaitannya dengan relay lur. Ya, langsung saja untuk konten kali ini pembahasannya masalah relay. Jadi seperti ini wujudnya relay yang sering teman-teman pakai di lampu motor ya. Seperti ini yang dipakai di motor itu speknya 12 volt 10 ampere lur untuk kekuatannya ya. Jadi kakinya ada 5. Ini relay yang sering saya pakai untuk modul pengaman lur. Jadi saya potong satu ya. Sebenarnya ada 5 kaki, tapi yang saya gunakan hanya 4 kaki. Ini Daymaker C70 atau ukuran 4,5 ya maaf. Ini sebagai contoh saja, karena Daymaker banyak sekali modelnya, kualitas dan ukurannya. Yang akan saya bahas di sini peran relay pada lampu Daymaker itu sebenarnya untuk apa? Biar teman-teman nggak gagal paham ya. Biar nggak gagal paham tentang fungsi relay itu sebenarnya untuk apa sih? Karena kemarin ada juga yang beropini, Mas, lampu saya sudah saya pasang relay banyak, katanya sudah dipasang banyak tetapi masih saja rusak gitu. Jadi persepsinya orang itu relay sebagai pengaman ya lur. Di sini akan saya jelaskan sebenarnya fungsi relay itu untuk apa. Sebelumnya ini yang saya pegang ini adalah relay 12 volt DC ya lur. Dengan spek 10 ampere 30 volt DC ya, ini untuk arus DC, dan 250 volt untuk arus AC ini. Jadi untuk DC dan AC bisa. Tetapi untuk arus yang digunakan untuk menyuplai relay ini adalah 12 volt. Ada juga yang 24 volt lur. Macam-macam ya, banyaknya modelnya macam-macam dan speknya juga berbeda. Oke, ini tangan masih kotor lur. Mohon maaf sekali. Jadi sedikit saya jelaskan, fungsi relay ini adalah sebagai pengganti saklar lur, bukan sebagai pengaman arus, yaitu mekanismenya memutuskan atau menghubungkan jalur ya lur, seperti saklar. Ya pokoknya seperti saklar on off itu. Jadi ketika relay ini dikasih tegangan 12 volt, ini akan menyambung. Ketika diputus yang 12 volt akan memutus jalurnya. Jadi kaki ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 5 saya potong lur, karena ini relay untuk modul pengaman ya. Jadi saya potong. Ini untuk kaki 1 dan nomor 3 ini berdiri sendiri lur. Ini untuk arus tegangan 12 voltnya. Maaf, maksud saya tegangan 12 volt untuk mensuplai relay ini agar bisa menyambungkan jalur kaki nomor 2 ini ke kaki nomor 4. Jadi ini berdiri sendiri lur, tidak satu jalur ya. Antara kaki 1 dan 3 ini untuk main plus dibalik bisa, dan untuk kaki tengah ini sama nomor 4 ini ya. Ini akan terhubung ketika kaki nomor 1 dan nomor 3 ini dikasih arus 12 volt. Dan juga sebaliknya, kalau arusnya diputus ini akan jalurnya akan terputus gitu, maksud saya gitu. Ini sesuai spek karena relay ada yang 12 volt, ada yang 24, dan juga speknya masing-masing. Ini hanya contoh yang kebanyakan dipakai di motor ya, sesuai spesifikasi aki juga. Ini sudah cukup, sudah bagus untuk motor. Oke, ini nanti akan saya bongkar lur. Relay ini akan saya beri contoh dalamnya kayak apa. Ini coba kita buat rangkaian sederhana lur. Oke,
Seperti ini lur, rangkaian sederhana yang saya buat. Abaikan ya cara pasangnya, karena ini tutorial bukan cara pasang tapi cara kerja relay atau mekanisme kinerja relay. Oke, seperti ini yang sudah saya bongkar lur relaynya. Kebanyakan yang udah beli relay itu udah ada kabel dan soketnya ya, jadi nggak perlu ngerakit-ngerakit seperti ini. Dan ini untuk saklarnya saya pakai saklar yang biasa, ini yang contoh aja ya. Yang biasanya ini sebagai saklar pada holder, itu macam-macam bentuknya. Ini untuk relay dalamnya seperti ini. Jadi bedanya relay sama saklar biasa itu untuk kekuatan lur, kekuatan ampernya itu lebih kuat relay, jadi lebih anteng ya. Daya cengkramnya itu lebih kuat dibandingkan saklar seperti ini. Karena resiko pakai saklar yang kurang bagus itu ketika pakai daymaker, rata-rata saklarnya panas atau mudah meleleh ya lur. Kalau pakai daymaker yang bebannya besar, apapun lampunya atau bebannya apapun bebannya, kalau saklarnya kurang memadai memang berpengaruh di lampu. Kadang lampunya kedip-kedip atau kurang terang, bisa jadi salah satu faktornya lampu kurang terang itu bisa jadi dari saklar loh, kalau kita nggak pakai relay ya. Ini contoh saja, ini untuk jarak jauh nggak saya pakai nih, daymakernya cukup jarak dekat saja. Ini contoh saklar holder seperti ini. Ketika dinyalakan nanti relay akan menyala dan akan menyambungkan jalur dari aki ke daymaker gitu lur. Jadi ini berdiri sendiri ya. Jalur yang dari aki ke lampu daymaker itu hanya lewat relay, berdiri sendiri tanpa melewati saklar. Fungsi saklar hanya untuk menghidupkan relaynya gitu lur. Jelas ya. Ini relay yang 12 volt ya. Ada juga yang 24, tapi yang di motor rata-rata pakai yang 12 volt. Jadi saklar ini akan terhubung, saklar relay ini akan terhubung ketika dikasih tegangan 12 volt. Jadi untuk menghidupkan relay saya pakai saklar ini, saklar holder yang ada di stang. Kemudian relay ini akan terhubung, menghubungkan arus atau tegangan dari aki langsung ke lampu gitu lur. Jadi berdiri sendiri ya. Jalur yang menuju ke saklar sendiri, yang untuk relaynya, yang untuk menghidupkan lampu maksudnya itu sendiri. Jadi fungsinya hanya sebagai penguat saklar. Kalau ada yang bilang relay ini fungsinya sebagai penstabil, memang benar penstabil arus karena saklarnya tidak meleleh ya, maksudnya gitu. Tapi kalau kiproknya over, kalau kiprok over ya tetap ini rusak lur, bukan karena relaynya sebagai penstabil, enggak. Jadi dalamnya relay cuman seperti ini ya, jelas ya. Jadi ini saya jelaskan lagi, ini contoh kecil saja. Ini saya pakai power supply, ini anggap saja sebagai aki. Jadi aki ini saya pisah jalurnya menuju ke relay sendiri, yang menuju ke saklar sendiri. Ini yang saya putus jalur positifnya ya. Jadi yang dari aki menuju ke saklar sendiri, yang ke relay sendiri. Itu mungkin contoh kecil. Jadi untuk cara kerjanya lebih detail mungkin bisa googling ya, cari di Google ada, di YouTube mungkin ada. Ini hanya menjelaskan, menegaskan kalau fungsi relay itu hanya sebagai penguat saklar ya lur, bukan sebagai penstabil tegangan ketika kiproknya over. Ya ini langsung saja saya tes cara kerja relaynya. Oke, saya jelaskan sedikit. Oke lur, maaf tadi kejeda sebentar ya. Ini langsung saja, ini ibarat kontak belum saya nyalakan, coba saya nyalakan ya. Ini saya nyalakan, kontaknya on. Ini saklar lampu belum dihidupkan ya. Ketika dihidupkan seperti ini, nah
Ini kan lampunya nyala. Jadi lampu ini tidak lewat saklar, tapi lewat relay lur. Karena saklar ini fungsinya hanya untuk menghidupkan relay. Jadi meskipun pakai saklar yang jelek, untuk lampu daymaker sembarang apapun ya, saklarnya jelek, kalau pakai relay tetap aman lur. Stabil dia, nggak apa istilahnya, nggak kedip-kedip. Karena kalau saklar yang jelek kadang nyambung kadang enggak kan, jadi nyalanya kedip-kedip, lama-kelamaan saklarnya akan panas dan meleleh. Itu fungsi relay seperti itu. Biar nggak silau, saya coba putuskan dulu ya jalurnya untuk yang ke lampu. Jadi relay fungsinya seperti ini loh, cara kerjanya seperti ini. Jelas ya. Nah itu lur, kalau kita kasih arus 12 volt, ini arus ya, ini yang dari aki, plusnya saya buat sendiri, yang plus ke relay juga saya cabang lur, jadi tidak ikut saklar, plusnya tidak ikut saklar. Yang jalur tengah ini ya, yang jalur tengah ini sendiri, yang ini sendiri, yang 12 volt hanya untuk menyalakan relay di ini yang min, ini yang plus, dibolak-balik sama saja, ini min ini plus juga bisa. Jadi yang untuk jalur ini menuju ke sini, yang menuju ke sini itu berdiri sendiri ya, dari aki langsung. Oke, jelas ya maksud saya ya. Fungsi relay sebenarnya seperti itu. Cara kerjanya saya perlihatkan lebih jelas, lebih dekat seperti ini. Ini saklar pada stang dinyalakan, ada bunyi klik-klik itu loh sebenarnya loh. Tetap gerak ya, mekaniknya gerak. Itu karena ada tegangan magnet, ada tenaga magnet maksud saya, tenaga magnet yang menarik plat ini lur. Jadi plat ini akan nyambung ke sini. Nah ini menyambungkan ke sini. Ini yang outputnya itu lur. Nah akan nyambung sini. Nah itu jelas ya. Mungkin kurang jelas ini gambarnya lur, mohon maaf. Pokoknya cara kerjanya seperti itu, magnet tarik menarik lur. Nah itu, ini tidak saya gerakkan, saya kasih arus 12 volt itu lur. Nah ini saklarnya memang bunyinya keras sekali, bunyinya cedik-cedik seperti flasher lampu sen yang zaman dulu itu lur. Itu kan mekanismenya seperti relay, sama saja relay ya. Dan sebenarnya relay bisa digunakan di berbagai macam lampu lur, tidak hanya daymaker ya, tapi macam-macam seperti lampu. Setiap mobil pasti semuanya pakai relay biar saklarnya awet ya, tidak panas dan arus yang masuk stabil. Jadi kesimpulannya gini lur ya, bisa disimpulkan fungsi relay untuk yang pertama yaitu sebagai penguat saklar, karena fungsinya sama, cara kerjanya sama seperti saklar, cuma berbeda kekuatan lur, berbeda spek ya. Intinya itu penguat saklar agar arus yang dari aki menuju ke lampu itu tidak kedip-kedip, istilahnya tidak kedip-kedip, karena daya gigitnya ini daya gigitnya itu lebih kuat dibandingkan saklar biasa gitu lur, maksud saya gitu. Sebenarnya simpel, tapi ini kadang sedikit susah dijelaskan lur, maksudnya itu karena mungkin sudah lihat kabel dulu jadi terkesan ruwet gitu loh. Padahal sebenarnya ini simpel. Saya lepas saja biar tidak terlalu ruwet ini, biar mudah jelasinnya. Ya, jadi yang kemarin bilang relay itu sebagai pengaman ketika kiproknya over itu sebenarnya belum benar. Belum benar lur, belum tepat. Karena relay hanya sebagai saklar, bukan sebagai pengaman lampu, tapi penguat saklar. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi saya ulang, sebagai penguat saklar, dan yang kedua kesimpulannya ini bukan sebagai pengaman ketika kiprok over.
Jadi teman-teman jangan gagal paham. Pakai relay itu sebenarnya lebih bagus, biar saklarnya lebih awet dan arusnya lebih stabil gitu. Karena kalau pakai relay itu saklarnya nggak mudah panas atau meleleh ketika teman-teman pakai saklar holder yang KW atau yang biasa atau yang kualitasnya biasa. Kalau sudah pakai saklar yang bagus, saklarnya yang bagus itu sebenarnya nggak pakai relay, menurut saya sih aman-aman saja lur. Untuk sekelas lampu daymaker tuh kalau saklar holdernya yang sudah bagus itu menurut saya aman-aman saja sih, kecuali seperti starter atau klakson yang besar-besar itu memang butuh relay ya, karena butuh daya cengkram yang kuat, sehingga kalau cukup dengan saklar mungkin saklarnya nggak bakal awet gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau daya cengkramnya kurang, itu otomatis kinerja beban, kinerja lampu, klakson atau apa itu yang jelas kurang maksimal gitu. Maksud saya seperti itu lur. Semoga ya mudeng ya, muka jelas ya. Bahasanya wis ora karuang boy lur. Nggak karuan boy. Kalau orang Jawa wis ora karuan boy. Yang penting ya sedikit bisa mengerti. Saya cuma menegaskan karena banyak yang komplain dulu kemarin tuh servis dari saya sudah pakai relay yang bagus, pakai yang banyak, tapi kok masih saja bisa mati gitu loh. Ternyata setelah lampunya saya cek lagi, itu kebanyakan kiproknya over. Saya rasa sudah jelas ya lur, nggak usah diulang-ulang lagi. Masa harus diulang-ulang terus lur fungsinya ya. Diulang aja videonya lur kalau belum jelas. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan saklar holder atau saklar lampu pada holder yang kualitasnya biasa, saya sarankan pakai relay agar daya cengkramnya lebih kuat. Untuk lampu daymaker atau klakson, kalau starter tetap wajib. Itu mekanismenya sama saja seperti relay lur sebenarnya. Untuk pengaman atau modul pengaman ketika kiprok over ini lur, bisa simak videonya. Ini modul yang saya buat, itu bisa diorder atau pesan langsung, bisa diorder lewat Shopee juga bisa. Ini dalamnya juga relay seperti ini, tapi mekanismenya berbeda. Ini modul yang saya buat itu memutus arus ya, menggunakan relay ketika kiproknya over. Jadi fungsinya otomatis memutus ketika kiprok over. Jadi lampu atau speedometer atau yang lain kalau pakai modul itu insya Allah aman ketika kiproknya over gitu lur. Untuk teman-teman kalau mau hemat juga bisa beli relay seperti ini, buat sendiri jalurnya. Untuk lampu motor speknya 12 volt ini lur, agar daya gigitnya daya cengkram saklarnya lebih kuat kalau untuk lampu atau untuk klakson ya, dibandingkan saklar biasa seperti ini. Cukup beli ini murah lur, ini sekitar berapa ya, 5.000 atau 7.000 tuh kemarin saya beli relay ini. Dibuat jalurnya, mungkin kalau yang ahli perkabelan bisa ngerakit ini. Kalau sudah memahami cara kerja relay, bisa buat sendiri agar lebih hemat. Speknya 12 volt ya untuk motor ya, jangan lupa ya. Oke, mungkin itu saja lur dari saya. Apabila banyak kata-kata belepotan, kata-kata yang keliru, ya dimaklumi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Semoga aja bermanfaat. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.